Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, semoga Anda sehat selalu. Garis waktu sejarah perusahaan Nestle. Tahun 1866 sampai 1905, tahun-tahun pionir. Sejarah perusahaan Nestle dimulai pada tahun 1866. Berawal dari saudara-saudara Amerika Serikat Charles dan George Page, mendirikan Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Menggunakan persediaan susu segar yang melimpah di Swiss, mereka memulai fasilitas produksi susu kental pertama di Eropa. Mereka menjual susu dengan merek Milmaid. Ini dipasarkan sebagai alternatif susu segar yang aman dan tahan lama. Pendiri Nestle, seorang apoteker kelahiran Jerman, Henry Nestle, meluncurkan Farine Lactee, yaitu tepung dengan susu, di Vevey, Swiss. Menggabungkan susu sapi, tepung terigu, dan gula, produk ini dirancang untuk bayi yang tidak dapat disusui, untuk mengatasi angka kematian yang tinggi. Sekitar waktu ini dia mulai menggunakan logo sarang pada Nestle yang ikonik. Saat berusia 60-an, Henry Nestle menjual perusahaan dan pabriknya di Vevey kepada 3 pengusaha lokal. Mereka mempekerjakan ahli kimia dan pekerja terampil untuk membantu memperluas produksi dan penjualan. Persaingan sengit berkembang antara Nestle dan Anglo-Swiss. Mereka sekarang menjual versi saingan dari produk asli pihak lain, susu kental manis dan sereal bayi. Kedua perusahaan memperluas penjualan dan produksi di luar negeri. Pada tahun 1882 Anglo-Swiss pindah ke Amerika Serikat, tetapi kematian pendiri George Page memperlambat rencana tersebut. Pada tahun 1902 Anglo-Swiss menjual operasinya yang berbasis di Amerika Serikat, inilah awal jalan bergabung dengan Nestle. Nestle mulai menjual coklat untuk pertama kalinya, setelah mengambil alih penjualan ekspor untuk Peter dan Kohler. Pada tahun 1875, perusahaan Nestle juga berperan dalam mengembangkan coklat susu, dengan memasok susu kental manis kepada tetangga Vevey, Daniel Peter. Peter menggunakan ini dalam percobaannya untuk membuat coklat susu pertama yang dimakan. Tahun 1905 sampai 1913. Pada tahun 1905, Nestle dan Anglo-Swiss memiliki lebih dari 20 pabrik, dan menjual di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Australia. Menjelang Perang Dunia Pertama, perusahaan menikmati periode kemakmuran yang dikenal sebagai Belle Époque atau Beautiful Age. Anglo-Swiss dan Nestle bergabung, membentuk Nestle dan Anglo-Swiss Milk Company. Perusahaan memiliki 2 kantor pusat di Vevey dan Cham, Swiss. Dan membuka kantor ketiga di London, untuk membantu mendorong penjualan ekspor. Selama beberapa tahun perusahaan memperluas jangkauannya untuk memasukkan susu kental manis dan susu steril. Tahun 1914 sampai 1918, beradaptasi selama masa perang. Pecahnya perang pada tahun 1914, menciptakan tantangan sekaligus peluang baru. Permintaan susu kental manis dan coklat meningkat, sementara kekurangan bahan baku, dan perdagangan lintas batas memperlambat produksi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mengakuisisi fasilitas pemrosesan di Amerika Serikat dan Australia. Pada akhir perang, Nestle dan Anglo-Swiss memiliki 40 pabrik. Perang pecah di seluruh Eropa dan mengganggu produksi perusahaan. Permusuhan juga mendorong permintaan produk susu Nestle, dalam bentuk kontrak pemerintah yang besar. Susu kental tahan lama dan mudah diangkut, yang membuatnya populer di kalangan angkatan bersenjata. Pada tahun 1915 Angkatan Darat Inggris mulai memberikan susu kaleng Nestle kepada tentara dalam ransum darurat mereka. Permintaan yang kuat untuk produk ini membuat kilang susu perusahaan bekerja habis-habisan. Nestle dan Anglo-Swiss mengakuisisi perusahaan susu Norwegia, Egron. Bisnis tersebut telah mematenkan proses pengeringan semprot untuk memproduksi susu bubuk, yang mulai dijual oleh Nestle dan Anglo-Swiss. Kekurangan susu di Swiss membuat Nestle dan Anglo-Swiss harus memberikan pasokan susu segarnya untuk membantu orang-orang di kota besar dan kecil.
Untuk memenuhi permintaan susu kental dari negara-negara yang bertikai, perusahaan membeli kilang Amerika Serikat dan menandatangani perjanjian pasokan dengan perusahaan Australia, yang kemudian diakuisisi. Setelah perang, permintaan militer akan susu menurun, menyebabkan krisis besar bagi Nestle dan Anglo-Swiss pada tahun 1921. Perusahaan pulih, tetapi diguncang oleh keruntuhan Wall Street, yang mengurangi daya beli konsumen. Meskipun surut, era memberikan banyak hal positif. Penelitian terpusat dan produk perintis seperti kopi Nescafe diluncurkan. Pada tahun 1921, penurunan harga dan tingkat stok yang tinggi, menyebabkan kerugian finansial pertama dan satu-satunya bagi Nestle dan Anglo-Swiss. Bankir Louis Daples bergabung sebagai manajer krisis, dan mendorong perusahaan untuk menunjuk manajer profesional untuk pertama kalinya. Administrasi terpusat dan semua penelitian dikumpulkan di laboratorium di Vevey, Swiss. Perusahaan tersebut membeli perusahaan coklat terbesar di Swiss, Peter Schuyler Kohler, yang berdiri sejak tahun 1819, ketika François Louis Schuyler menciptakan salah satu merek coklat pertama di negara itu, Schuyler. Coklat kini menjadi bagian besar dari bisnis Nestle dan Anglo-Swiss. Minuman coklat malt sekarang dikenal Milo, diluncurkan di Australia, dan kemudian diekspor ke pasar lain. Perusahaan terus mengembangkan dan memperkenalkan makanan bayi dan balita bernama Krenyam, pada tahun 1934. Ini adalah susu bubuk lengkap untuk bayi, diperkaya dengan bakteri asam laktat untuk meningkatkan daya cerna. 1936 melihat Nestle dan Anglo-Swiss berubah menjadi perusahaan induk dengan struktur geografis ganda, Nestle di Vevey dan Unilac di Panama. Nestle meluncurkan suplemen vitamin Nestrofit, dan tahun berikutnya, produk inovatif coklat putih galak dan rayon, coklat dengan madu dan gelembung udara. Nescafe diluncurkan sebagai ekstrak bubuk kopi murni yang memberikan rasa alami kopi hanya dengan menambahkan air panas. Ini adalah gagasan dari Max Morgenthaler, yang menciptakan produk tersebut ketika pemerintah berhasil meminta Nestle dan Anglo-Swiss untuk menemukan jalan keluar bagi surplus kopinya yang sangat besar. Tahun 1939 sampai 1947 mengatasi badai. Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 mempengaruhi hampir setiap pasar. Nestle dan Anglo-Swiss terus beroperasi dalam keadaan sulit, memasok kebutuhan warga sipil dan angkatan bersenjata. Pada tahun 1947, perusahaan menambahkan magi sup dan bumbu untuk rangkaian produknya dan mengadopsi nama Nestle Alimentana. Khawatir kekuatan poros dapat menduduki Swiss, Nestle dan Anglo-Swiss memindahkan beberapa manajer ke kantor baru di Amerika Serikat. Ini menjadi markas kedua perusahaan selama perang. Pertempuran membuat Nestle tidak mungkin mengekspor susu dari Eropa, sehingga perusahaan tersebut memasok Afrika dan Asia dari Amerika Serikat dan Australia. Itu juga berkembang ke Amerika Latin. Perang Dunia Kedua awalnya memperlambat penjualan Nescafe. Saat Amerika Serikat memasuki perang, merek Nestle mendapatkan popularitas di kalangan petugas servis Amerika. Di akhir perang, Nescafe disertakan dalam pasokan bantuan care di Jepang dan Eropa. Mengikuti kesuksesan kopi instan, Nestor diluncurkan pada akhir 1940-an. Nestle dan Anglo-Swiss bergabung dengan perusahaan Swiss Alimentana, yang memproduksi magi sup, kaldu, dan bumbu. Berganti nama menjadi Nestle Alimentana. Sejarah Alimentana dimulai pada tahun 1884, ketika Julius Maggi mengembangkan sup kering kaya protein untuk mengatasi malnutrisi. Tahun 1948 sampai 1959 menciptakan kemudahan bagi konsumen. Periode pasca perang ditandai dengan tumbuhnya kemakmuran. Orang-orang di Amerika Serikat dan Eropa mulai membelanjakan uang untuk mesin yang membuat hidup lebih mudah, seperti lemari es dan freezer. Makanan praktis juga menjadi populer, dengan Nestle Alimentana meluncurkan produk baru termasuk Nesquik dan Maggi makanan siap saji. Di Amerika Serikat, Nestle Alimentana meluncurkan teh larut. Ini diproduksi dengan cara yang sama seperti Nescafe dan dapat disajikan panas atau dingin. Nesquik, yang mudah larut dalam susu dingin, juga diluncurkan di Amerika Serikat dan menjadi top seller. Sereal bayi Nestle telah ada sejak 1948 sebagai produk bubuk,
tetapi sekarang diganti namanya menjadi Cerelac. Ravioli kalengan diluncurkan di bawah merek Maggi. Kesuksesannya yang besar mendorong Nestle untuk meluncurkan lebih banyak makanan kaleng dan siap saji. Tahun 1960 sampai 1980, era makanan beku hingga obat-obatan. Akuisisi memungkinkan Nestle memasuki area baru seperti makanan beku, sambil memperluas bisnis asalnya. Pada tahun 1970-an perusahaan melakukan diversifikasi ke farmasi dan kosmetik. Kritik yang berkembang dari kelompok aktivis menuduh pemasaran makanan bayi oleh Nestle tidak etis. Nestle kemudian menjadi salah satu perusahaan pertama yang menerapkan kode WHO pada produk pengganti ASI. Dengan lebih banyak rumah tangga yang membeli freezer, permintaan es krim meningkat. Nestle membeli produsen Jerman, Joppa, dan produsen Prancis, Heudebert Gervais, untuk memanfaatkan pertumbuhan ini. Akuisisi merek Nestle berlanjut dengan pembelian perusahaan makanan kaleng Inggris, Crosse dan Blackwell. Nestle membeli Findus, merek makanan beku dari pabrikan Swedia Marabou, dan membawa merek tersebut ke pasar internasional. Pada tahun 1945, Findus menjadi salah satu perusahaan pertama yang menjual makanan beku di Eropa. Karena produk susu dingin semakin populer, Nestle membeli produsen yogurt Prancis, Cambo Urci. Pada awal 1970-an, Cambo Urci meluncurkan rangkaian yogurt Sveltese, yang ditujukan untuk konsumen yang sadar kesehatan dan berat badan. Untuk menambah akuisisi, Nestle memasuki air mineral dengan membeli saham merek air Prancis, Vittel. Tertarik untuk memperkuat makanan kaleng dan portofolio bekunya di pasar Anglo-Saxon, Nestle mengambil alih perusahaan makanan beku Amerika Serikat, Stouffer Corporation. 3 tahun kemudian, ia membeli produsen makanan kaleng, E1MCH Pronunciazione dan Libby. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Nestle melakukan diversifikasi di luar makanan dan minuman. Menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan kosmetik global L'Oreal. Berganti nama menjadi Nestle SA, perusahaan melanjutkan strategi diversifikasinya, membeli produsen produk farmasi dan mata Amerika Serikat, Alcon Laboratories. Menurunnya tingkat pemberian ASI, menyebabkan beberapa aktivis mempertanyakan strategi pemasaran makanan bayi dari perusahaan seperti Nestle. Pada tahun 1977, mereka mengimbau masyarakat untuk memboikot produk Nestle. Tahun 1981 sampai 1999, menuju kesehatan, gizi dan kesejahteraan. Setelah pertumbuhan bertahun-tahun, Nestle melepaskan merek-merek yang tidak menguntungkan. Mulai mempromosikan merek yang memenuhi tuntutan konsumen yang lebih sadar kesehatan, sejalan dengan strategi barunya nutrisi, kesehatan dan kebugaran. Perusahaan berekspansi di Amerika Serikat, Eropa Timur, dan Asia, dan menargetkan kepemimpinan global dalam air, es krim, dan makanan hewani. Makanan beku Stouffer Lean Cuisine diluncurkan, dengan platform rendah lemak dan rendah kalori, yang menciptakan penjualan yang mengesankan. Nestle dan L'Oreal mendirikan Galderma, sebagai perusahaan patungan di bidang dermatologi. Plus, Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi kode WHO tentang pengganti ASI, yang diterapkan Nestle di seluruh bisnis. Dengan mengakuisisi Carnation Company, yang berbasis di Amerika Serikat senilai $3 miliar, Nestle menambah merek seperti Carnation dan Coffee Mate ke dalam portofolionya. Juga memasuki bisnis makanan hewan ketika membeli merek Friskies. Cerita Nespresso dimulai dengan ide sederhana yaitu, memungkinkan siapapun untuk membuat secangkir kopi yang sempurna, seperti barista yang terampil. Orang-orang di seluruh Jepang, Italia, dan Swiss diberi kesempatan ini pada tahun 1986, ketika Nespresso secara resmi diluncurkan. Nestle membeli perusahaan kembang gula Inggris Rowntree McIntosh, menambahkan merek seperti KitKat, After Eight dan Smarties ke dalam portofolionya. Juga mengakuisisi grup pasta, saus, dan kembang gula Italia Buitoni Perugina. Nestle membuat usaha patungan dengan General Mills, Cereal Partners Worldwide, untuk memproduksi dan memasarkan sereal sarapan secara global. Perusahaan juga bergabung dengan The Coca-Cola Company untuk membentuk Beverage Partners Worldwide. Ini membuka jalan bagi pembuatan dan pemasaran merek termasuk Nestor. Pada tahun 1992, Nestle mengembangkan posisinya di perairan mineral dengan mengakuisisi grup Perrier Prancis.
kemudian menciptakan Nestlé Sources Internationales pada tahun 1993. Bisnis ini berganti nama menjadi Nestlé Waters pada tahun 2002. Menjelang milenium, Nestlé menunjuk CEO baru, Peter Brabecklet-Mathe. Dia melihat potensi pertumbuhan dalam nutrisi yang dipersonalisasi dan mulai membangun posisi Nestlé sebagai pemimpin dalam nutrisi, kesehatan, dan kebugaran. Menyusul akuisisi perusahaan air Perancis Perrier, Nestlé sekarang membeli bisnis air mineral Italia San Pellegrino Group. Meluncurkan Nestlé Pure Life di negara berkembang, untuk menjamin air minum yang bersih dan sehat. 2 tahun kemudian Aquarelle diperkenalkan di Eropa. Tahun 2000 sampai 2016, menciptakan nilai bersama. Nestlé mengartikulasikan pendekatan creating shared value untuk bisnis. Dilanjutkan dengan peluncuran Nestlé Cocoa Plan dan Nescafe Plan untuk lebih mengembangkan rantai pasok yang berkelanjutan. Sementara bisnis ini terus memperkuat posisinya di segmen tradisional seperti susu formula dan makanan beku, bisnis ini juga mulai berfokus pada nutrisi medis. Inisiatif pertanian berkelanjutan Nestlé atau SIN, mempromosikan kolaborasi dengan petani lokal. Ini bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, dan memastikan pasokan komoditas yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Nestlé beralih dari pengolah komoditas pertanian, menjadi produsen makanan dan pemain kunci di bidang nutrisi, kesehatan dan kebugaran. Menyusul akuisisi Alpo Pet Foods 1994 dan Spillers Pet Foods 1998 sebelumnya, Nestlé juga membeli bisnis makanan hewan Amerika Serikat Ralston Purina. Menggabungkannya dengan Nestlé Friskies Petcare, menjadi pemimpin pasar baru, Nestlé Purina Petcare. Setelah mengembangkan bisnis es krimnya pada tahun 1990-an, Nestlé memperoleh hak lisensi atas es krim premium Häagen-Dazs di Amerika Serikat dan Kanada. Bisnis juga membeli Movenpick dan Grand Icecream milik Dreyer pada tahun 2003. Selain dunia es krim, Nestlé mengakuisisi bisnis makanan beku chef Amerika sebesar $2,6 miliar. Forum Creating Shared Value pertama di New York, menyatukan para ahli untuk membahas tantangan global di bidang gizi, air, dan pembangunan pedesaan, serta peran dunia usaha dalam membantu penyelesaiannya. Di tahun ini Nestlé juga membentuk divisi bisnis jasa makanannya, Nestlé Profesional. Nestlé mengakuisisi bisnis pizza beku Kraft Foods. Selain itu, Nestlé Cocoa Plan dan Nescafe Plan diluncurkan, untuk mengembangkan rantai pasokan berkelanjutan perusahaan dalam kakao dan kopi. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dalam komunitas petani, sambil memastikan keuntungan perusahaan mereka. Kemudian mendirikan Nestlé Health Science dan Nestlé Institute of Health Sciences. Bertujuan meneliti produk nutrisi berbasis sains, yang ditujukan untuk mencegah dan mengobati penyakit kronis kondisi medis. Terlebih lagi, Nestlé menjadi perusahaan makanan pertama yang bekerja sama dengan Fair Labor Association atau FLA, untuk membantu mengatasi pekerja anak dalam rantai pasokan kakao. Dengan terciptanya Nestlé Skin Health, Nestlé mengambil kendali penuh atas dermatologi Galderma, usaha patungan yang dikembangkan dengan L'Oreal pada tahun 1981. Nestlé merayakan tahun ke-150 sebagai sebuah perusahaan. Itu juga memasukkan sebagian dari es krimnya, bisnis makanan beku dan susu dingin menjadi usaha patungan Fronnery dengan es krim pabrikan Inggris. Tahun 2017 sampai sekarang, menciptakan hari esok yang lebih baik. Bersamaan dengan segmen pasar asalnya, Nestlé terus mencari peluang pertumbuhan baru di bidang kesehatan. Mengakuisisi bisnis termasuk Zenpep, Vital Proteins dan Aimune, ditambah saham mayoritas di Orgain, pemimpin nutrisi nabati. Perusahaan juga meningkatkan tujuan keberlanjutannya, berkomitmen pada pengemasan yang dapat didaur ulang dan emisi nol bersih. Di bawah CEO baru Mark Snyder dan Chairman Paul Bulcke, Nestlé mengakuisisi Atrium Inovasi. Sebuah langkah yang mendukung pengembangan Nestlé dalam layanan kesehatan konsumen, sementara melengkapi fokus pada kategori pertumbuhan tinggi seperti kopi, perawatan hewan peliharaan, nutrisi bayi, dan produk berbasis tanaman. Itu juga diberikan hak untuk memasarkan produk Starbucks secara global, di luar kedai kopi perusahaan.
Hal ini memberikan Nestle platform untuk pertumbuhan di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Selain itu, bisnis menetapkan ambisi untuk membuat 100% kemasannya dapat didaur ulang atau digunakan kembali pada tahun 2025. Nestle meresmikan Nestle Institute of Packaging Sciences, menutup penjualan Nestle Skin Health, dan menjual 60% sahamnya di Herta, untuk membuat usaha patungan dengan Casa Tarradellas. Juga menjual bisnis es krim Amerika ke Giant Venture Fronnery. Secara internal, bisnis mendukung keluarga dengan kebijakan cuti orang tua yang baru dan ditingkatkan. Nestle Health Science memperluas portofolionya melalui akuisisi Genpep, Vital Proteins dan Aimon. Sedangkan usaha susu kacang dan bubur nasi kaleng Yinlu dijual. Nestle juga meluncurkan Net Zero Roadmap, yang menguraikan komitmen perusahaan terhadap mencapai emisi nol bersih paling lambat pada tahun 2050. Bisnis tersebut menjual merek Nestle Waters, Amerika Utara dan mengakuisisi merek hidrasi fungsional Essentia dan Nuon. Pada tahun yang sama, Nestle mengurangi kepemilikannya di L'Oreal, sementara Nestle Health Science meningkatkan portofolionya melalui sebagian akuisisi The Bountiful Company. Generation Regeneration diluncurkan, dan Nestle menerbitkan roadmap iklimnya. Nestle mengawali tahun 2022 dengan mengumumkan rencana lebih lanjut untuk mengatasi risiko pekerja anak. Segera diikuti oleh pendirian Nestle Institute of Agricultural Sciences, yang bertujuan untuk memperkuat keahlian ilmu pertanian bisnis tersebut. Perusahaan juga mencapai puncak karbonnya. Sementara itu, Nestle Health Science mengakuisisi saham mayoritas di Orgain, pemimpin nutrisi nabati. Terlepas dari keterlibatannya dalam beberapa kontroversi pada masa lalu dan sekarang oleh beberapa kelompok, konsumen dan aktivis, perusahaan Nestle telah mengambil tindakan untuk memperbaiki reputasinya, termasuk menetapkan standar yang lebih ketat untuk rantai pasokannya, dan berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, perusahaan Nestle adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Penting untuk mempertimbangkan, baik sisi positif dan negatif perusahaan, saat membuat keputusan pembelian produk. Konsumen dapat memilih untuk mendukung perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, etika bisnis yang baik, dan kesejahteraan sosial. Seiring dengan itu, sebagai perusahaan besar, Nestle juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin industri dalam praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Demikian sedikit garis waktu sejarah tentang perusahaan Nestle. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.